Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wasino. Di sini saya akan menjelaskan berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Pada hari ini, Senin 6 Mei 2024, telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan, kode paketnya, nama paket, jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total APS Rp139.650.000. Metodenya pengadaan langsung. A. Pembukaan penawaran. B. Evaluasi penawaran. Untuk evaluasi administrasi, CPE dinyatakan lulus. Evaluasi teknis, CPE dinyatakan lulus. Dan untuk evaluasi harga, CPE juga dinyatakan lulus. C. Hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Nilai penawaran Rp126 juta. Nilai penawaran terkoreksi Rp126 juta. Nilai negosiasi biaya tetap Rp126 juta. Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dapat dipublikasikan sebagaimana mestinya. Pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota Agas. Setelah evaluasi penawaran, maka dilanjutkan dengan SPK. Sini akan saya lanjutkan dengan syarat umum surat perintah kerja atau SPK. 1. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis, dan harga yang tercantum dalam SPK. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut. A. Menyediakan pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. B. Spesifikasi pekerjaan 1,1 buka kurung. Kuantitas barang: nasi kotak sebanyak 2.100 kotak, kudapan snack sebanyak 2.100 kotak, air mineral ukuran 300 ml sebanyak 2.100 kotak. 2 kurung. Kualitas barang: minimal nasi putih beratnya 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani seperti ikan, ayam, sapi beratnya 100 gram, lauk nabati seperti tempe, tahu, bakwan, sayur, perkedel, dan buah seperti pisang, jeruk, semangka. Kudapan snack terdiri dari 3 jenis, yaitu manis, asin, dan rebus. Kemasan berupa box yang tahan air. 3 kurung. Waktu pelaksanaan tanggal 18 Mei 2024. 4 kurung. Layanan pengiriman. Pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan. Kudapan atau snack pagi jam 10 waktu Indonesia Barat, makan siang jam 12 waktu Indonesia Barat. 5 kurung. Layanan personil. 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan, yaitu di 10 kecamatan. 2. Hukum yang berlaku. Keabsahan interprestasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan pada hukum Republik Indonesia. Harga SPK. A. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, dan biaya overhead serta biaya asuransi apabila disyaratkan. B. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Hak kepemilikan. A. PPK berhak
atas kepemilikan semua barang bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK, maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. B. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang atau bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang berjalan. 5. Cacat mutu. PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. 6. Perpajakan. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 7. Pengalihan dana atau subkontrak. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan atau akibat lainnya. Jadwal A. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja. Penyedia harus menyediakan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 9. Asuransi. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk 1. Semua barang peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan pelaksanaan pekerjaan serta kerja untuk melaksanakan pekerjaan. Atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja. Dan B. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 10. Penanggungan dan risiko. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya, kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK. Sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut, terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personil, cedera tubuh, sakit, kematian personil, dan kehilangan atau kerusakan harta benda serta cedera tubuh, sakit, atau kematian pihak lain. B. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima,
Semua risiko kehilangan dan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut akibat oleh kesalahan atau kelalaian PPK. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam saat ini. Kegiatan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut menjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. Potensi risiko yang timbul terjadi keterlambatan penyedia pekerjaan, kurangnya personil layanan yang standby di lokasi pekerjaan. F. Mitigasi risiko. Penyedia wajib menyiapkan cadangan alat transportasi. 2. Penyedia wajib menyediakan cadangan personil di lokasi kegiatan. 11. Pengawasan dan pemeriksaan. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Laporan hasil pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituang dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi kegiatan. 13. Waktu penyelesaian pekerjaan. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah mulai kerja. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh peristiwa kompensasi, maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Tanggal penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 14. Serah terima pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. PPK dapat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan atau tim teknis. Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SK. Pembayaran dilakukan sebesar 100% dari harga SPK. 15. Jaminan bebas cacat mutu atau garansi. PPK dibantu tim atau staf teknis akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia setelah ditemukan cacat mutu selama pelaksanaan pekerjaan terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan atau melengkapi barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam SPK. Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti atau melengkapi barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan SPK, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan dan penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi daftar hitam. 16. Perubahan SPK. SPK dapat diubah sesuai melalui adendum SPK. Perubahan SPK dilaksanakan dalam
hal terdapat perbedaan antara kondisi perubahan lapangan dan saat pelaksanaan dengan SPK yang disetujui oleh para pihak, meliputi: 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK, menambah atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Rekap surat pesanan menjadi dasar perubahan SPK atau SPK final. 17. Penghentian dan pemutusan SPK. Penghentian SPK dapat dilaksanakan karena terjadi keadaan kahar. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 KUHP, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, atau penyelenggaraan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya. Penyedia tanpa persetujuan PPK tidak memulai pekerjaan pelaksanaan. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK. Penyedia berada dalam keadaan pilot. Penyedia gagal memperbaiki kinerja serta mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan dan kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 hari. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan asuran sesuai dengan disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia. Penyedia membayar 1. Penyedia membayar denda keterlambatan. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan oleh PPK terlibat penyimpangan prosedur melakukan KKN dan pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 18. Pembayaran. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati oleh PPK dengan ketentuan: 1. Pembayaran sekaligus. B. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%. C. PPK dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar. D. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 19. Penyelesaian perselisihan. PPK dan penyedia berkewajiban untuk bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. 20. Larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi.
atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Demikian penjelasan saya tentang evaluasi pemilihan langsung dan SPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.